kita akan masuk ke bagian latar belakang. Jadi affirmative action atau tindakan afirmatif dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM berakar pada upaya korektif atas diskriminasi historis, tidak setaraan struktural, dan kurang terwakilnya kelompok minoritas atau perempuan di tempat kerja. Nah, kebijakan ini tuh bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan memberikan kesempatan kerja yang setara melalui perlakuan khusus atau positif. Di dunia kerja, hal ini menyebabkan kesempatan yang tidak merata. Affirmative action dalam manajemen sumber daya manusia menekankan bahwa tindakan proaktif diperlukan untuk mencapai hasil yang setara, bukan sekadar memperlakukan semua orang sama di tengah situasi yang sudah tidak seimbang. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memperlakukan semua orang sama, tapi juga perlu tindakan khusus agar hasil akhirnya benar-benar adil. Selanjutnya ada tujuan affirmative action manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada koreksi diskriminasi. Affirmative action bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi di masa lalu, seperti diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dengan kebijakan ini, perusahaan berusaha memberikan kesempatan yang sebelumnya tidak didapatkan secara adil. Yang kedua, kesetaraan peluang. Nah, tujuan ini tuh untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan maupun promosi tanpa dipengaruhi oleh latar belakang. Yang ketiga, diversitas dan inklusi. Perusahaan ingin menciptakan lingkungan kerja yang beragam dan saling menghargai perbedaan. Hal ini penting, kenapa? Karena keberagaman bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, keadilan sosial. Affirmative action memberikan perlindungan dan dukungan bagi kelompok yang rentan agar mereka bisa bersaing secara adil di dunia kerja. Yang kelima, optimalisasi bakat. Perusahaan dapat menemukan potensi terbaik dari seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan diskriminasi. Nah, hal ini tuh akan membantu organisasi mendapatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Di sini saya ingin membahas tentang proses implementasi affirmative action. Ada satu, audit internal, yaitu analisis jumlah karyawan minoritas dibanding ketersediaan di pasar kerja. 2. Identifikasi hambatan, yaitu menghapus kebijakan rekrutmen atau promosi yang diskriminatif. 3. Penetapan target, yaitu menentukan sasaran, jumlah atau persentase keterwakilan yang jelas. 4. Aksi strategis, yaitu melakukan rekrutmen khusus dan program monitoring bagi kelompok target. 5. Evaluasi berkala, yaitu audit hasil secara rutin untuk memastikan target tercapai sesuai jadwal. Selanjutnya di sini saya ingin membahas tentang analisis konsep affirmative action. Ada aspek keadilan. Apa sih itu aspek keadilan? Yaitu bergeser dari equal treatment menuju equal outcome, yaitu hasil dari adil bagi semua. Ada juga keuntungan strategis, yaitu meningkatkan inovasi melalui keberagaman perspektif dan latar belakang karyawan. Dilema etika itu yaitu munculnya resiko diskriminatif terbalik terhadap kelompok mayoritas. Ada juga efektivitas organisasi, yaitu memperbaiki reputasi perusahaan sebagai entitas yang inklusif dan sadar sosial. Ada juga tantangan kompetisi, yaitu harus tetap mengutamakan standar performa agar kualitas hasil kerja tidak menurun demi mengejar kuota. Pada saat ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kelebihan dan kekurangan dari affirmative action. Kelebihan affirmative action itu adalah kebijakan ini mendorong inklusi dengan menciptakan keberagaman dalam organisasi, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kreativitas tim. Selain itu, affirmative action juga membuka peluang bagi minoritas kelompok, sehingga minoritas kelompok ini mendapatkan akses
akses yang tadinya tidak dapat mendapatkan akses, tetapi saat ini karena ada affirmative action itu dia mendapatkan akses sehingga menciptakan keadilan sosial bagi minoritas dan mayoritasnya. Dampak lainnya adalah meningkatkan citra positif perusahaan serta membantu organisasi untuk patuh terhadap regulasi pemerintah. Saya akan menjelaskan juga kekurangannya. Di sisi lain terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah potensi munculnya diskriminatif terbalik, di mana kelompok mayoritas merasa dirugikan. Selain itu, ada stigma juga nih terhadap kompetensi individu yang direkrut melalui jalur ini. Jika tidak dikelola dengan baik, hanya berfokus pada kuota saja, perusahaan ini mengabaikan kualitas dari individu. Kalau hanya melihat dari sisi mayoritas, makanya dari kelebihan itu, minoritas itu juga bisa mendapatkan akses agar perusahaan itu lebih adil lagi. Pembahasan affirmative action. Affirmative action itu bukan hanya sekedar memenuhi sebuah kuota, tetapi merupakan strategi untuk mengatasi hambatan sistematik dalam dunia kerja. Artinya, kebijakan ini dirancang untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil lagi. Dari sisi operasional itu, implementasinya bisa dilakukan melalui rekrutmen yang lebih proaktif, seperti menjangkau langsung komunitas minoritas. Selain itu, perusahaan juga perlu menyediakan program pengembangan, seperti pelatihan khusus untuk meningkatkan kesiapan promosi untuk rekrutmen ini. Konsep yang digunakan adalah keadilan substantif, yaitu memberikan dukungan lebih kepada mereka yang memulai dari posisi yang kurang menguntungkan, agar hasilnya bisa membuat setara antara minoritas dan mayoritas. Jika ditetapkan dengan baik, affirmative action juga dapat memberikan dampak positif bagi organisasi, seperti membangun citra perusahaan yang inklusif dan memperkuat employer branding.